Halo teman-teman, kembali lagi ke pelajaran geografi. Kali ini kita akan membahas materi tentang litosfer. Secara etimologi, litosfer berasal dari bahasa Yunani yaitu litos yang berarti batu dan spher atau spaira yang berarti bulatan. Dengan kata lain, litosfer adalah lapisan batuan atau kulit bumi yang menyelimuti bumi dengan inti yang berjari-jari sekitar 1.300 km. Fenomena yang terjadi di litosfer itu ada tiga. Yang pertama adalah tektonisme. Tektonisme adalah tenaga dari dalam bumi yang mengakibatkan perubahan letak atau dislokasi dan atau perubahan bentuk atau deformasi pada lapisan kulit bumi. Berdasarkan luas dan waktu terjadinya, gerakan tektonik dapat dibagi menjadi dua, yaitu gerak epirogenetik dan gerak orogenetik. Nah, apa itu gerak epirogenetik dan orogenetik? Gerak epirogenetik adalah gerak atau pergeseran lapisan kerak bumi yang relatif lambat dan berlangsung dalam waktu yang lama serta meliputi daerah yang luas. Yang kedua yaitu gerak orogenetik adalah proses pembentukan pegunungan dan meliputi wilayah yang relatif sempit dan dalam waktu yang relatif singkat. Gerak ini dapat menimbulkan lipatan dan patahan. Nah, macam-macam lipatan itu ada apa aja sih? Yang pertama itu lipatan tegak. Nah, mengapa disebut lipatan tegak? Karena lipatan ini memiliki titik antiklinal yang membentuk sudut 90 derajat. Jadi, dia itu titik antiklinalnya itu tegak lurus. Nah, makanya disebut lipatan tegak. Lipatan tegak ini dapat terjadi apabila gerak tektonik yang saling mendorong dengan kekuatan lemah sehingga membentuk lipatan seperti kurva normal. Yang kedua yaitu lipatan miring. Lipatan miring ini memiliki titik antiklinal yang membentuk sudut antara 45 derajat sampai 90 derajat sehingga disebut miring karena dia tidak 90 derajat. Kalau 90 derajat tadi kan lurus, sedangkan yang membentuk sudut lipatan miring ini dari 45 sampai 90 derajat, makanya dia disebut dengan lipatan miring. Lipatan miring ini dapat terjadi apabila salah satu tenaga tektonik lebih kuat sehingga akan membentuk lipatan yang miring. Yang kemudian adalah lipatan rebah. Lipatan rebah ini memiliki titik antiklinal kurang dari 45 derajat sehingga dia rebah. Dia tidak miring tapi lebih mendekati ke arah rebah atau terbaring gitu. Nah, lipatan rebah ini terjadi apabila salah satu tenaga tektonik sangat kuat, sedangkan yang lainnya sangat lemah. Kemudian jenis lipatan yang keempat itu adalah dom dan basit. Dom adalah pegunungan lipatan yang membulat terbentuk karena tekanan tektonik sama kuat. Nah, akibatnya lapisan batuan itu naik ke atas, dia tidak ke samping gitu. Nah, sedangkan basin adalah cekungan yang membulat karena di daerah sekitarnya terangkat ke atas. Nah, kemudian fenomena kedua yang terjadi di litosfer itu adalah vulkanisme. Nah, apa sih yang dimaksud dengan vulkanisme? Vulkanisme itu adalah peristiwa yang berhubungan dengan pembentukan gunung api, yaitu pergerakan magma dari dalam litosfer yang menyusup ke permukaan bumi. Nah, gerakan magma yang berhubungan dengan vulkanisme itu ada dua, yaitu intrusi magma dan ekstrusi magma. Nah, intrusi magma adalah terobosan magma pada lapisan litosfer tetapi tidak sampai ke permukaan bumi. Jadi intrusi magma itu merupakan proses vulkanisme tetapi belum mencapai permukaan bumi. Magmanya itu belum mencapai permukaan bumi, maksudnya belum berupa letusan gitu. Nah, sedangkan ekstrusi adalah proses keluarnya magma dari dalam bumi sampai ke permukaan bumi. Nah, proses inilah yang dinamakan dengan letusan gunung api. Nah, tipe-tipe gunung api itu ada apa aja sih? Nah, yang pertama itu
adalah tipe Hawaii. Tipe ini mempunyai ciri lava cair yang mengalir keluar. Disebut juga tipe Hawaii ini disebut juga memiliki letusan air mancur. Contohnya yaitu Gunung Mauna Loa di Kepulauan Hawaii. Kemudian ada tipe Stromboli. Tipe Stromboli mempunyai ciri-ciri sering terjadi letusan kecil yang tidak begitu kuat, namun meletus secara terus-menerus. Contohnya itu Gunung Vesuvius di Italia, Gunung Raung di Jawa Timur, dan Gunung Batur di Bali. Kemudian yang ketiga yaitu tipe Volcano. Tipe Volcano ini mempunyai ciri-ciri yaitu cairan magmanya kental dan dapur magmanya bervariasi dari dangkal sampai dalam, sehingga memiliki tekanan yang sedang sampai tinggi. Contohnya ini yaitu Gunung Semeru di Jawa Timur. Kemudian ada tipe Perrot. Tipe Perrot termasuk tipe yang sangat merusak karena ledakannya sangat dahsyat. Nah, ciri utama tipe ini ialah letusannya tiangan. Letusannya itu membentuk seperti tiang gitu, menyembur ke atas gitu. Terus gasnya yang dikeluarkan itu sangat tinggi dan dihiasi oleh awan yang menyerupai bunga kol di ujungnya. Contohnya itu letusan Gunung Krakatau pada tahun 1883. Kemudian tipe Merapi. Tipe ini memiliki ciri-ciri lava kental yang mengalir keluar perlahan-lahan dan membentuk sumbat kawah kemudian tekanan gas dari dalam semakin kuat, maka kawah tersebut terangkat dan bagian luarnya pecah-pecah disertai awan panas yang membahayakan penduduk. Tipe Merapi ini contohnya yaitu Gunung Merapi di Pulau Jawa. Kemudian ada yang keenam yaitu tipe Santo Vincent dan Mountain Pele. Tipe Santo Vincent ini merupakan tipe letusan dengan lava yang kental, tekanan gas yang sedang, dan dapur magma yang dangkal. Contohnya itu adalah Gunung Kelut di Jawa Timur dan Gunung Santo Vincent. Sedangkan tipe Mountain Pele dicirikan dengan lava kental, tekanan gas tinggi, dan dapur magma yang dalam. Contohnya Gunung Mountain Pele di Amerika Tengah. Kemudian seisme atau gempa adalah sentakan asli pada kerak bumi sebagai gejala pengiring dari aktivitas tektonisme maupun vulkanisme. Gempa bumi ini terjadi sekitar 11 juta kali per tahun dan 34.000 diantaranya cukup kuat untuk kita rasakan. Maksudnya di sini itu gempa itu terjadi sebanyak 11 juta, namun yang kita rasakan yang berdampak ke kehidupan kita itu hanya 34.000. Yang lainnya itu terjadi gempa namun tidak kita rasakan gitu, tidak mencapai ke permukaan bumi. Di Indonesia sering terjadi gempa bumi. Hal ini disebabkan negara kita merupakan pertemuan pegunungan Sirkum-Pasifik dan Mediterania dan sampai saat ini masih aktif. Kemudian kita masuk ke klasifikasi gempa. Yang pertama itu berdasarkan faktor penyebabnya. Gempa itu dapat dibagi menjadi 3, yaitu gempa bumi runtuhan atau fault earthquake, yaitu gempa yang terjadi akibat runtuhnya batu-batu raksasa di sisi gunung atau akibat runtuhnya gua-gua besar. Kemudian gempa bumi volkanik earthquake adalah gempa yang terjadi akibat aktivitas gunung api. Gempa ini sering mendahului erupsi gunung api. Kemudian gempa bumi tektonik. Ini yang paling sering terjadi nih. Gempa ini terjadi akibat proses tektonik di dalam litosfer yang berupa pergeseran lapisan batuan sehingga terjadi dislokasi. Gempa ini memiliki kekuatan yang besar dan meliputi wilayah yang luas. Kemudian berdasarkan epicentrum. Yang pertama itu gempa linear, yaitu gempa yang epicentrumnya berbentuk garis. Biasanya gempa
tektonik itu merupakan gempa jenis linear karena episentrumnya itu berbentuk garis. Kemudian yang kedua yaitu gempa sentral, yaitu gempa yang episentrumnya berupa titik. Kemudian ini salah ketik ya, ini C seharusnya. Yang ketiga itu yaitu berdasarkan kedalaman hiposentrum. Berdasarkan kedalaman hiposentrumnya, gempa dibedakan menjadi 3, yaitu gempa dangkal. Disebut dangkal karena memiliki kedalaman hiposentrum kurang dari 100 km. Kemudian gempa menengah karena memiliki kedalaman hiposentrum antara 100 km sampai 300 km di bawah permukaan bumi. Kemudian ada gempa dalam yang memiliki kedalaman hiposentrum antara 300 km sampai 700 km di bawah permukaan bumi. Nah, demikian penjelasan dari materi pertemuan kedua untuk mata pelajaran geografi. Semoga teman-teman mengerti. Terima kasih.